bukankah kalau pasif kemudian eh, artinya begini, ada sikap manusia untuk take it atau enggak tentang keselamatan itu, bukankah jadinya seolah-olah keselamatan itu juga adalah ditentukan oleh manusia sebab kita punya kesempatan untuk mengambil atau tidak. Oh, Seolah-olah secara objektif keselamatan itu tidak ditentukan manusia, tapi secara subjektif iya. Misalnya bagaimana? Keselamatan itu diberikan Tuhan kepada dunia ini bukan karena apa yang Tuhan lihat pada manusia, semata-mata hanya karena kasih dan kedaulatannya. Tetapi, kalau kasih itu tidak diresponi oleh manusia, mungkinkah Tuhan itu mau menyelamatkan orang itu? Kalau memang Tuhan udah pilih-pilih semuanya, kenapa Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 24 bersabda, silakan, mau tanya apa? ya, mau nanya ini kayak lihat tentang teologi tulipnya Calvin. Kalau dalam pandangan Kak Elia itu masih bisa kita terima nggak untuk kekristenan di zaman ini? Khususnya tentang poin yang aku pengen tahu sih lebih jauh tentang predestinasi, tentang pemilihan Tuhan sejak awal kepada manusia. Nah itu untuk teologi zaman ini kemungkinan masih kontekstual nggak Kak? Itu aja sih Kak pengen aku tanya tentang tulipnya teologi Calvin. Kasih Ya. Kak. Yang kamu tahu pemilihan Tuhan atas manusia sebelum segala zaman, itu aktif atau pasif dalam teologi Calvin? Yang sejauh yang ku tahu Kak itu aktif dan dia Bukan, itu salah. Bukan gitu Kak ya? Bukan aktif, pasif. Nanti kamu tonton video-videonya Pak Esra Soro karena dia seorang reform, ya. Nanti kamu tonton, kamu belajar dari dia. Pemilihan Allah itu, tindakan Allah itu bukan aktif, tapi pasif. Pengetahuan Allah tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Tuhan memilih sejak segala zaman itu berdasarkan pengetahuannya. Bukan berarti dia yang mencomot-comot orang. Pemilihan Allah didasarkan kepada orang-orang yang mau menerima iman itu. Jadi Tuhan tahu nih siapa aja yang akan beriman pada akhirnya. Nah pengetahuan Tuhan itu pasti. Apa yang dia tahu pasti terjadi. Kalau Tuhan tahu bahwa hanya 10 orang yang akan percaya, maka hanya 10 orang. Tapi bukan Tuhan yang memaksa 10 orang ini untuk percaya. Iya, iya. Paham? Mungkin begini sih Kak, mungkin ini spekulasi juga dalam sudut pandang lain. Misalnya, bukankah kalau pasif kemudian artinya begini, ada sikap manusia untuk take it atau enggak tentang keselamatan itu, bukankah jadinya seolah-olah keselamatan itu juga adalah ditentukan oleh manusia sebab kita punya kesempatan untuk mengambil atau tidak. Oh, secara objektif keselamatan itu tidak ditentukan manusia, tapi secara subjektif iya. Misalnya bagaimana? Keselamatan itu diberikan Tuhan kepada dunia ini bukan karena apa yang Tuhan lihat pada manusia, semata-mata hanya karena kasih dan kedaulatannya. Tetapi, kalau kasih itu tidak diresponi oleh manusia, mungkinkah Tuhan itu mau menyelamatkan orang itu? Kalau memang Tuhan udah pilih-pilih semuanya, kenapa Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 24 bersabda, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau memang Tuhan yang buat mereka tidak percaya, kalau Tuhan membuat dia nggak percaya, ngapain dia ngomong yang begitu? Tapi kenapa ia menuntun orang untuk percaya kepadanya? Kalau memang Tuhan udah memprogram ada orang yang harus percaya, ada orang yang tidak percaya, untuk apa dia mengatakan, kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu? Jadi pemilihan Allah itu diberikan kepada semua orang. Tetapi yang termasuk menjadi orang-orang pilihan adalah orang yang meresponi panggilan itu. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Seluruh dunia ini dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Kristus melalui penginjilan. Tapi hanya sedikit yang dipilih, yaitu siapa? Mereka yang dipanggil tapi mau untuk dipilih. Sama seperti saya punya konser gitu ya. Lalu
saya memanggil semua orang untuk datang ke konser saya dengan menjual tiket. Tapi yang berhak masuk ke gedung konser saya siapa? Yang memilih untuk membeli tiket kan? Ya betul Kak, izin lagi nanya sekali lagi. Jadi kalau begitu bagaimana dengan yang tidak punya akses atau mungkin bahkan tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengenal Yesus? Sebab tidak ada penginjilan yang masuk atau mungkin ya, di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16 Rasul Paulus memberi jawaban untuk itu. Ada yang disebut dengan hukum hati nurani di dalam diri mereka. Ya. Rasul Paulus berkata, ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil, tetapi di dalam hati mereka sudah punya hukum Taurat sendiri. Misalnya, kalau mereka melakukan apa yang dituntut oleh hati nurani mereka, itulah yang menjadi Taurat buat mereka. Misalnya di pedalaman, ya, mereka itu nggak pernah dengar Injil, mereka nggak pernah dengar hukum Taurat. Tapi sekalipun mereka di pedalaman, mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling tolong-menolong. Itu karena apa? Ada hukum hati nurani mereka. Maka nanti di pengadilan, hukum hati nurani itulah yang akan digunakan oleh Kristus untuk mengadili mereka. Makanya dalam ayat 16-nya dikatakan bahwa hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Gitu. Jadi ada hati nurani pada mereka yang akan Tuhan jadikan sebagai dasar penghakiman mereka. Apakah mereka diselamatkan atau enggak? Kita nggak bisa menghakimi itu dan memutuskan itu sekarang. Nanti itu diputuskan di pengadilan, di tahta Kristus yang menakutkan itu. Ya, Kak. Baik Kak. Makasih. Saya nggak ada masalah dengan poinnya Calvin. Karena saya melihat pandangan Calvin itu dari teologi atas. Jadi dari sudut pandang Allah kepada manusia. Kalau kita menggunakan sudut pandang Calvin, kalau kita menyerap kesimpulan Calvin dari cara pandang Armenian, itu salah. Tapi kalau kamu melihat sudut pandang Calvin itu dari sudut pandangnya Calvin, dari Allah sendiri, maka itu nggak akan berbenturan dengan teologi manapun. Jadi misalnya sekali selamat tetap selamat. Orang-orang pikir, wah itu nggak bisa, gimana yang murtad apa segala macam, lalu mereka menolak. Saya tidak menolak itu. Sekali selamat tetap selamat itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dalam pengetahuan Tuhan. Kan selihatnya dari Tuhan. Sekali selamat tetap selamat, ya pasti iya. Kalau Tuhan tahu kamu akan selamat, kamu mungkin nggak selamat? Iya. Nggak mungkin kan? Iya. Kalau Tuhan tahu saya akan selamat, mungkin nggak saya nggak selamat? Iya. Jadi sekali selamat tetap selamat nggak dari sudut pandang Allah? Kalau dalam sudut pandang Allah jadinya seolah-olah iya, sebab kayak misalnya kalau aku melihat memaknainya, oh itulah juga yang dialami oleh Paulus, dia begitu jahat, dia bahkan pembunuh pengikut Yesus, tapi memang sebab Tuhan telah membentuk sejak awal sehingga ada momentum kedaulatan Allah berjumpa dengan dia, sehingga pada akhirnya memang dia akan selamat sebejat apapun dia. Seolah jadi begitu saya memahaminya Kak. Bukan itu jadi bid'ah nanti. Tidak bisa ditolak. Kedaulatan Allah jangan dipahami seperti itu. Kedaulatan Allah itu dia berdaulat, tetapi apa yang Tuhan anugerahkan yaitu kehendak bebas yang ada di dalam manusia itu nggak bisa ditimpali dengan kedaulatan Allah itu. Meskipun kedaulatan Allah itu berkuasa, tapi kedaulatan Allah itu tidak memaksa dan tidak memihak. Soalnya jadi saya memahaminya gini Kak, kayak misalnya panggilan kepada Yesaya. Panggilan kepada Yeremia misalnya, kayak Yesaya kan sebetulnya dia menolak untuk panggilan Tuhan, jangan jadikan memang ada orang yang Tuhan pilih, ada orang yang Tuhan panggil dengan cara ia mendatanginya sendiri, dia memilih menentukan. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Misalnya Paulus, Tuhan karena memang pilih Paulus. Kalau Tuhan tidak menemui, kalau Sekinah Kristus Yesus dalam perjalanan Paulus ke Damsyik itu tidak menemui Saulus, dia tidak akan mungkin bertobat. Paham nggak? Tapi enggak semuanya begitu. Kalau semuanya begitu, nggak usah kita menginjili. Tetapi kembali lagi ke pokok saya yang di awal. Kalau Tuhan tahu saya selamat, mungkin nggak saya nggak selamat? Kan nggak mungkin. Jadi sekali selamat tetap selamat di dalam pandangan ilahi, benar nggak? Bener. Cuma kebanyakan orang melihatnya dari bawah, dari sudut pandang manusia. Ya nggak boleh. Jadi saya menolak Calvin enggak, saya nggak menolak. Saya punya buku Calvin. Nih. Oh ya. Itu show. Ini kalau kamu baca buku ini, banyak orang nggak suka dengan buku ini, tapi saya suka sekali. Kenapa?
Di dalam buku ini saya belajar itu bahwa kedaulatan Allah dan keagungan Allah itu menyadarkan siapa diri saya di hadapan Allah. Yang dengan demikian, saya selalu merasa bahwa hidup saya ini hanyalah anugerah untuk bertobat, mencari Tuhan, dan melayani Tuhan. Ini buku bagus banget. Iya Kak. Ya. Nah, jadi kita harus melihat dari sudut pandang dan kacamata yang benar. Jangan cepat menyimpulkan. Nih, bukunya Institutio. Ini diterjemahkan oleh Momentum. Penerbit dari gereja Pak Stephen Tong. Ini bagus. Iya. Itu ya, cuma agak mahal. Makasih banyak Kak buat tanggapannya. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Thank you Kak. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi enggak ada yang bertentangan sih menurut saya ya. Tapi kalau bagi Anda bertentangan ya terserah. Itu semua kembali ke keputusan masing-masing. Saya tidak terlalu memusingkan pandangan-pandangan teologi yang seperti itu. Hanya saja kalau Kristusnya itu sama, tidak dirubah, dan fokus di dalam pengerjaan apa yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu pertobatan kita, itu akan menyelamatkan kita. Itu yang utama. Dan yang paling penting adalah milikilah kasih yang sempurna. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman ya. Aduh, saya nggak minta uang kalian, saya hanya minta jari-jari kalian aja. Oke. Iya tak? Saya ini siapa nih? Aubrey. Astaga, banyaknya yang mau naik nih. Dari mana aja kalian nih ya? Kok lama ya dia? Sabar ya. Apa itu? Jangan kasih aku permen karet ya. Lama banget nih. Teman-teman kalau enggak mau nanya jangan request ya. Silakan Eldias. Selamat malam. Halo, Eldias. Halo. Aduh, ini juga jaringannya. Ini macet. Sabar ya teman-teman, ada banyak yang mau naik. Silakan Viani. Selamat malam. Halo, Viani. Oke, nggak ada ya. Silakan Akmal. Malam Kak. Iya malam, silakan. Mau tanya apa? Mau nanya Kak. Silakan. Mau nanya gimana menurut Kakak sistem di dalam kekristenan tuh yang apa ya? Konsep Trinitas Kak. Mau dengar dari Kakak. Konsep Trinitas. Ya, apa yang mau kamu tanya tentang konsep Trinitas? Jadi begini ya, saya bantu kalian pahami tentang Trinitas ya. Biar kalian mengerti tentang apa sebenarnya Trinitas itu. Ya, kamu siap-siap ya. Saya tunjukin satu gambar yang saya akan olah sebagai argumen buat kalian. Bentar ya. Ini bentar. Ini nggak bisa dia diginiin. Oke nih, bagus.
Ya, kamu lihat ya. Ada beberapa orang yang kesulitan untuk memahami Trinitas, ya, bentar ya. Tapi di sini saya bantu kamu memahami Trinitas. Ingat, Trinitas itu bukan penjabaran tentang berapa Allah. Tapi Trinitas itu penjabaran tentang bagaimana Allah kita itu yang satu. Dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya dikatakan Allah itu esa, ya. Perjanjian baru juga mengatakan bahwa Allah itu esa. Kalau Allah itu esa dan satu di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu? Nah, Allah Trinitas berasal dari kata Latin trinutas, berasal dua dari akar kata Latin tres dan unitas, yang artinya tiga dan keesaan. Jadi, Trinitas itu adalah ketigaan yang esa dengan sifatnya yang uncompounded singleness. Jadi kesatuan yang tak terjumlah begitu. Ilustrasinya apa? Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, ingat, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, di dalam diri Bapa ini, dia memiliki firman atau logos, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Logos dalam bahasa Yunani berarti daya cipta atau ilmu atau kecerdasan. Jadi Sang Bapa yang adalah Allah, di dalam dirinya dia memiliki kecerdasan, yang oleh kecerdasannya itu ia menciptakan segala sesuatu. Misalnya, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Yesus. Dan disebut sebagai anak. Selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa, inilah Allah yang esa itu. Atau Tritunggal. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia menjadi manusia, diberi nama Yesus. Yesus ini dari kata Ibrani, yaitu Yehoshua. Arti kata Yehoshua adalah Yod He Vav He Yasha. Artinya Allah adalah keselamatan. Ketika dia menjadi manusia, maka dia punya dua kodrat. Dia adalah Allah, karena pada mulanya adalah firman Allah Sang Bapa. Kemudian dia adalah manusia. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus ini adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Bukan Bapa itu sendiri. Jadi Bapa, firman-Nya atau anak, dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, berarti firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa Allah dong. Tapi ada tiga Allah kah? Tidak. Sama seperti kamu, Akmal. Kalau tubuhmu manusia, firman dan rohmu manusia nggak? Manusia bukan? Kalau tubuh saya manusia. Iya. Pikiranmu pikiran manusia nggak? Iya, manusia. Rohmu roh manusia nggak? Roh saya manusia kalau mau roh saya. Iya. Apakah ada tiga manusia? Nggak ada, satu aja. Hanya ada satu. Nah, inilah Trinitas itu. Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada tiga Allah? Tidak. Hanya ada satu Allah. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang lain, bahwa Trinitas itu kita menyembah tiga dari tiga, satu dari tiga. Enggak. Berarti Bahkan Kak, ya, berarti Kak yang apa? Yang jadi Tuhan tuh rohnya ya, bukan manusianya Yesus. Bukan. Misalnya begini, Tuhan itu kan gelar, ya. Nah, kalau saya beri kamu gelar, katakanlah saya memberi kamu gelar direktur. Yang direktur itu tubuhmu, rohmu, atau pikiranmu? Yang direktur tuh tubuh saya. Jadi kalau tubuhmu tanpa pikiranmu bukan direktur? Iya kan, kalau tubuh saya yang direktur tapi melewati pikiran saya. Iya, berarti pikiranmu direktur juga dong? Iya, gitulah. Rohmu direktur nggak? Kalau tanpa roh berarti kamu mayat, nggak direktur dong? Tiga-tiganya lah direktur. Ketiga-tiganya direktur, karena itu gelar. Berarti kalau saya menggelari kamu, tubuhmu adalah direktur, rohmu adalah direktur, kemudian pikiranmu adalah direktur, ada berapa direktur? 3 direktur.
Satu lah. Satu bang. Satu. Jadi Bapa ini Tuhan enggak? Tuhan. Firman-Nya ini Tuhan enggak? Tuhan. Rohnya Tuhan enggak? Tuhan. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman dan rohnya pasti Tuhan. Tapi apakah ada 3 Tuhan? Enggak. Hanya ada 1 Tuhan. Berarti gini ya kak, kalau rohnya masih pas jadi manusia tuh berarti manusia tuh Tuhan ya? Atau bukan nggak? Ya dia dalam keadaannya sebagai manusia pasti Tuhan. Pasti Karena dia Tuhan. tetap punya kodrat Allah. Oh karena dimasukin rohnya ya gitu ya? Bukan dimasukin rohnya, firman itu terbungkus di dalam daging. Oh. Makanya kita mengaku di dalam Yesus tuh ada 2 kodrat. Dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Berarti kak rohnya manusia sama rohnya Allah, rohnya Bapa tuh beda ya? Beda. Kan saya tahunya kan Rohnya manusia kan, rohnya. Dihembuskan. Kalau rohnya Allah itu ya Roh Kudus. Rohnya Allah itu Roh Kudus. Roh manusia ya roh manusia. Kita diciptakan oleh rohnya Allah dan firmannya Allah. Roh kita bukan roh Allah. Berarti kak beranggapan kak berarti anggap saja tuh roh itu dia minjam badannya Yesus tuh untuk ke bumi ya? Begitu ya? Bukan meminjam, bukan itu istilah meminjam tuh salah. Kalau meminjam itu berarti ada yang dipinjam, bukan. Tapi firman itu menjadi manusia, menambahkan kodrat manusia. Sama seperti iman, kamu Muslim atau Kristen? Saya Muslim kak, makanya nanya nih kak. Kamu percaya Quran nggak? Percaya kak. Quran itu firman Allah, bukan? Firman Allah. Ya, firman Allah yang di dalam kertas, betul? Iya. Berarti Quran punya 2 kodrat. Dia adalah kertas dan dia adalah firman Allah. Ketika ketika itu terbakar, apakah firman Allah terbakar? Ketika kitab sucimu terbakar, apakah firman Allahmu kebakar? Iya kan kita taunya kan Al-Quran kan firman Allah ya. Iya. Nah, firman Allah yang di dalam kertas itu kan. Nah, kalau dia terbakar, kalau kertas itu terbakar, apakah firman Allahnya ikut kebakar? Kalau dalam secara kasat mata ya terbakar, tapi kalau jadi kita firman kan, Allah bisa kebakar? Enggak kan? Ya. Berarti nggak terbakar kan? Ya enggak terbakar. Jadi ketika Yesus datang menjadi manusia, dia mati. Apakah firman Allah mati? Enggak, firman Allah itu nggak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jadi nggak ada Tuhan mati itu nggak ada dalam iman kami. Allah mati itu nggak ada. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dia bisa mati karena dia datang menjadi manusia. Oke kak. Satu lagi kak. Jadi kami nggak pernah menuhankan Tuhan yang mati itu nggak ada. Satu lagi kak saya mau nanya. Kira-kira kak, Bapak tuh kan Yesus tuh tahu kalau macam dia turun ke bumi itu dia akan mati untuk menebus dosa-dosanya umatnya. Menebus manusia dari dosa. Gitu, kira-kira udah tahu ya, maksudnya dia hidup nih untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa para umatnya. Lalu? Maksudnya pertanyaan saya kayak gini, kira-kira tuh Yesus tuh udah tahu ya kalau nanti dia turun ke bumi itu dia akan mati di kayu salib untuk menebus. Betul. Dia pasti tahu itu. Dan tujuannya memang adalah untuk memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Dengan mengizinkan dirinya dibunuh oleh orang-orang yang gak suka akan dia. Tuhan Yesus itu bukan bunuh diri ya. Kalau bunuh diri itu dia cari mati. Tuhan Yesus itu tidak cari mati. Dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh oleh orang-orang yang membenci dia. Jadi kalau ada orang berkata berarti Tuhan mau bunuh diri, enggak. Dia memberikan dirinya, dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh oleh orang lain. Agar dengan perizinannya bahwa dia dibunuh orang lain, dia bisa memasuki kematian itu. Begitu. Oke kak, oke kak, makasih kak. Ya. Oke, ya kamu semoga mengerti dan saya berdoa agar roh yang sama dan yang satu itu memberikan kamu pencerahan dan kamu diselamatkan.
Ya. Oke kak, ya.